Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman semuanya dengan channel Eskom ini. Eh, Sebelum menjelaskan tentang algoritma C45 yang sebelumnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya, saya akan mencontohkan di sini penerapan C45 atau decision tree dalam rapid manner dengan menggunakan learning set, yaitu penentuan beasiswa. Nah, hal yang pertama harus teman-teman semua ketahui bahwa dataset yang harus digunakan adalah berkaitan dengan penentuan beasiswa. Mungkin bisa jadi beasiswa di SMP, SMA, sederajat, atau bahkan tentang kampus atau perkuliahan atau di suatu perguruan tinggi. Nah, pada kasus ini saya akan mencontohkan tentang penentuan beasiswa di perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan kita bicara perguruan tinggi, berarti di sana ada semester, ada IPK, dan ada lama studi. Kriterianya secara garis besar. Dan ada banyak lain penentuan beasiswa. Nah, eh, data yang saya siapkan adalah saya sampel aja. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya adalah kriterianya adalah jenis kelamin. Saya tidak menyebutkan namanya, jadi saya uh, menggunakan jenis kelamin. Nah, saya sampelnya di sini cuma sampel 18. Artinya di sini saya akan uji coba terlebih dahulu penggunaan decision tree. Alangkah baiknya ketika data itu dalam kondisi banyak, misalkan 210.000. Nah, itu akan akurasinya akan lebih baik. Tapi ini akan saya contohkan bagaimana penentuan beasiswa dengan menggunakan algoritma C45 atau decision tree. Nah, atributnya atau kriterianya yaitu jenis kelamin, usia, domisili, IPK, beasiswa, waktu studi. Jenis kelamin itu akan berisi dua tipe, yaitu laki-laki dan perempuan. Terus kemudian usia itu ada dua tipe juga. Ada kurang dari 22 tahun, ada lebih dari sama dengan 22 tahun. Nah, terus kemudian domisili saya membuat dua kategori, yaitu dalam kota dan luar kota. Nah, terus kemudian IPK. Atribut IPK terdiri dari tiga kategori. Kategori pertama, IPK 2 sampai dengan 2,75. Ingat, ada satu. Terus kedua adalah 2,76 sampai dengan 3,50. Yang ketiga adalah 351 sampai dengan 4. Nah, berarti ada tiga tipe. Nah, terus kemudian ke beasiswa. Beasiswa jika laki-laki dengan usia kurang dari 20 tahun, kemudian domisili dalam kota, IPK-nya adalah 2,76 sampai 3,5, saya prediksikan atau misalkan saya klasifikasikan si laki-laki tersebut tidak mendapatkan beasiswa. Lama waktu studinya adalah lebih dari 8 semester waktu studinya. Artinya dia saya prediksikan tidak mendapat, saya klasifikasikan tidak mendapat beasiswa. Nah, mohon diperhatikan pada teman-teman semua, atribut jenis kelamin, usia dan domisili, IPK, beasiswa dan waktu studi ini adalah studi kasusnya yang saya buat. Nanti ketika studi kasus teman-teman melakukan penelitian di sekolah, terus kemudian di perguruan tinggi, mohon disesuaikan kriteria atribut pada perguruan tinggi masing-masing, sekolah atau SMA, sederajat dan sebagainya itu harus disesuaikan. Tuh. Baik, setelah learning set tersedia atau data set tersedia, maka kita akan menyiapkan rapid manner terlebih dahulu.
Nah, silakan buka teman-teman RapidMiner-nya. Nah, kemudian import data. Nah, nyari dataset kita simpan di mana. Saya akan mencari datanya yang sudah saya siapkan di, kemudian manajer. Nah, saya simpan di sini data beasiswa. Terus kemudian next, nanti teman-teman tolong simpannya dalam satu folder biar mudah mencarinya. Artinya antara dengan teori, dengan modul, terus kemudian materi, dan satu itu agar memudahkan teman-teman nanti ketika mengulas lagi, ketika skripsi ngambil topik yang sejenis, artinya tidak usah panjang lebar mencari apa namanya latihan-latihan sebelumnya. Terus kemudian kita next. Nah, perhatikan ini selection the cell to import all di semuanya. Nah, pada format your column di sini mohon perhatikan di pojok yaitu ada no problem. Artinya ketika no problem tidak ada masalah. Akan tetapi di sini kategori nomor, jenis kelamin, usia, domisili, IPK, beasiswa, waktu studi. Nah, ini ada hak. Nah, mohon perhatikan. Integer. Apakah kita integer, sorry, nomor. Apakah kita memerlukan atribut nomor? Nah, saya rasa tidak. Maka saya akan exclude kolom. Artinya tidak saya gunakan. Jenis kelamin perlu atau tidak? Sangat perlu. Nah, perhatikan teman-teman, tipe data di sini isiannya adalah ada laki-laki, perempuan. Adakah selain laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Contohnya seperti ini berarti maka diganti dengan binominal. Mohon diperhatikan binominal. Di sini kita akan jenis kelamin akan menggunakan binominal. Terus kemudian usia. Nah, ini adalah otomatis settingan dari si RapidMiner. Tetapi kita cross check terlebih dahulu apakah isian datanya sesuai dengan atribut yang kita gunakan. Nah, di sini teman-teman perhatikan usia. Nah, settingan dari RapidMiner adalah polinominal. Akan tetapi isian datanya adalah ada lebih kurang dari 22 tahun. Terus kemudian ada lebih besar sama dengan 22 tahun dan cuma ada dua tipe. Artinya kalau dua maka diganti dengan binominal. Lalu kemudian domisili. Nah, domisili ada berapa jenis data yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya di data bahwa di sini domisili berisi dalam kota dan luar kota. Kalau misalkan ada dua berarti dia adalah binominal tipe datanya. Oke, lanjut. Sekarang IPK. Nah, di IPK di sini menggunakan polinominal versi RapidMiner. Kita cek apakah ada berapa tipe data yang kita gunakan. Pertama adalah 2,76 sampai dengan 3,50. Berarti 1. 2,0 sampai dengan 2,75. 2. Terus ada lagi nggak selain perbedaannya? Oh, ada. 3,51 sampai dengan 4. Artinya ada 3 tipe. Berarti betul ini polinominal. Nah, terus kemudian di sini beasiswa. Beasiswa isian datanya adalah tidak mendapat beasiswa dan mendapatkan beasiswa atau mendapat beasiswa. Artinya ada dua jenis. Maka ini disebut dengan binominal. Kita ganti menjadi binominal. Terus kemudian selain itu ada waktu studi. Nah, di sini tipe datanya adalah ada waktu studi. Mohon diperhatikan pada teman-teman semuanya. Waktu studi di sini ada lebih besar sama dengan 8 semester. Lebih besar 8 semester artinya lebih dari 8 semester, kemudian ada kurang dari 8 semester. Artinya di sini cuma ada dua isian tipe data. Tipe. Maka di sini adalah disebut dengan binominal. Nah,
Terus kemudian di sini ada H. Nah, ini kalau misalnya teman-teman jika kelebihan menamai atau membuat operator, maka di sini akan terdeteksi. Maka saya sama seperti nomor, saya akan exclude, tidak akan gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian ketika statusnya no problem, maka kita next. Terus kemudian data beasiswa, set data beasiswa 2. Nah, saya karena sudah ada data beasiswa. Finish. Nah, isian datanya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari desainnya. Oke. Terus selanjutnya kita akan mendesain dari data tadi ke rapid manner. Yang hal diperhatikan adalah kita siapkan new blank atau proses baru. Oke. Kita simak. Nah, pertama hal yang dilakukan adalah tadi saya datasetnya adalah dataset beasiswa 2. Kita tarik, drag and drop. Nah, di sini udah di set. Terus kemudian kita search operator yaitu set rule. Set rule 2. Bisa double klik, bisa drag and drop. Saya coba double klik. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah saya pilih split validasi atau validasi. Nah, ya, saya siapkan dulu. Terus kemudian kita konektorkan dari dataset, terus kemudian ke set rule, kemudian ke validasi, terus dari model ke result, dari training ke result, nah, average ke result.